Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesa Nopelina, NIM 19 11 11 0038. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hafalan kawaid fikih saya, yaitu tentang 5 kaidah pokok dan 1 kaidah cabang dari masing-masing kelima kaidah pokok tersebut beserta arti dan juga contohnya. Baiklah, langsung saja. Kaidah pokok yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, yang mana artinya setiap perkara itu tergantung dengan tujuan atau niatnya. Contoh dari kaidah pokok ini yaitu apabila seseorang membeli anggur dengan niat dan tujuan untuk dimakan atau dijual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika dia membelikan anggur tersebut dengan niat dan tujuan untuk menjadikan anggur itu sebagai khamar, maka hukumnya haram. Adapun kaidah cabangnya yaitu ma yushtaratu fi ta'rudu fal qata'u mubtilun, yang mana artinya setiap amalan disyaratkan untuk dijelaskan, maka kesalahannya dapat membatalkan perbuatannya. Contoh dari kaidah cabang ini yaitu apabila seseorang sholat zuhur tetapi diniatkan sholat asar, atau seseorang sholat diniatkan puasa, maka sholatnya tidak sah. Kaidah pokok yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bi al-syak, yang mana artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contoh dari kaidah pokok yang kedua ini yaitu apabila seseorang telah berwudu kemudian datang keraguan atau dia ragu apakah dia ini telah berhadas atau belum, maka dalam hal ini yang ditetapkan adalah apa yang dia yakini. Jika dia yakin bahwa dia belum berhadas, maka otomatis wudunya itu belum batal. Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok yang kedua ini yaitu al-yakinu yazalu bil yakini misluhu, yang mana artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang juga meyakinkan. Contohnya yaitu apabila seseorang yakin bahwa dia telah berwudu, tetapi kemudian dia yakin pula bahwa dia telah buang air kecil, maka wudunya itu batal. Kaidah pokok yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlib at-taisir, yang mana artinya kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila seseorang dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk ataupun berbaring. Begitu juga dengan seorang yang ingin berwudu, jika tidak menemukan air maka dia boleh bertayamum. Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok yang ketiga ini yaitu iza dakul amru ittasa'ah, yang mana artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Contohnya, jika seorang wanita tidak memiliki wali atau ada walinya tetapi di tempat yang jauh. Nah, sedangkan wanita ini sedang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia ingin menikah namun tidak menemukan wali yang bisa menikahkannya, maka dia mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi walinya. Nah, karena wanita ini mengalami kesulitan, maka dia boleh melakukan hal tersebut dan nikahnya dianggap sah. Kaidah cabang lainnya yaitu ma la yumkinu taharuzu minhu ma'fun anhu, yang mana artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya seperti kita sedang berpuasa lalu berkumur-kumur, maka tidak mungkin kita terhindar dari rasa air yang ada di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasa kita tidak batal. Kaidah pokok yang keempat yaitu ad-dororu yuzalu, yang mana artinya kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangkan. Contoh dari kaidah pokok yang keempat ini yaitu misalnya dalam jual beli, jika terdapat penipuan maka pihak yang tertipu boleh mengembalikan barang yang dia belikan dan juga mengambil kembali uangnya. Contoh lainnya yaitu apabila seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang mengakibatkan kerapuhan tembok atau dinding rumah tetangganya yang mengakibatkan roboh gitu. Nah, maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena mengingat bahaya yang jelas terdapat di dalamnya. Adapun kaidah cabangnya yaitu ad-dararu yuzalu bid-darari, yang mana artinya suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan menimbulkan bahaya lainnya. Contohnya seperti seseorang yang
eh, sedang darurat mengalami kelaparan, maka dia tidak boleh memotong sebagian tubuh orang lain yang sama-sama darurat dalam kelaparan untuk dimakan dengan maksud menyelamatkan dirinya. Dan namun tetapi mendatangkan daharar kepada orang lain, maka itu tidak dibolehkan. Kaidah pokok yang terakhir, yang kelima, yaitu al-adatu muhakamah, yang mana artinya adat atau tradisi itu bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Yang mana contoh dari kaidah pokok yang kelima ini yaitu dalam adat al-am adalah kebiasaan melakukan akad istinah, yaitu jual beli dalam pemesanan, atau mandi di tempat pemandian umum yang membayar tanpa batas waktu dan lainnya. Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok yang kelima ini yaitu isti'malun nas hujatun yajibul amalu biha, yang mana artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maka dapat dijadikan hujah yang wajib diamalkan. Contohnya, apabila kita diberikan makanan oleh tetangga yang diletakkan di dalam piring, maka kita wajib mengembalikan piring tersebut kepada tetangga kita tadi, karena menurut kebiasaan yang diberikan itu hanya makanannya saja. Baiklah, itulah hafalan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.